ini kan mobil Mas Rifat gitu kan Mas, ada 2 nanti buat dipakai gitu. Nah, kebetulan karena gua Mitsubishi banget orangnya. Oh iya. Jadi gua nggak bisa gitu. Dan gua tahu lo orangnya rapi, mendingan lo aja yang ngerawat. Kalau gue mau tanya nih, mungkin pertanyaan terakhir dari gue. Next-nya mobil ini akan di-upgrade kayak gimana? Kira-kira lucu. Nah, lu kalau gue nanya nih, tadi udah perjalanan lo dari mulai yang lo ngembangin drifting, awalnya lo punya Ceviro. Kalau gue mau nanya, ini mobil awal lo dapet tahun berapa? Yang Silvia kan ya? Iya. Nah, Silvia tahun 2017. 17? 2017. Kalau ceritanya lo dapetnya? Ngedapetin maksudnya? Yang dapetin mobil ini? Ngedapetin mobil ini sebenarnya lucu sih, ini by chance aja ya. Ya, karena kan ini kan udah lu idam-idaman dari dulu dong. Betul. Iya Jadi, kan? yang gue pengen mobil ini. Iya. Tapi yang ada Honda City. Gimana caranya? Iya. Mobil ini tuh bisa drifting, ternyata gerak depan tuh nggak bisa. Nggak bisa, apa kurang enak dilihatnya kalau udah Honda City. Iya benar. Udah iya. Iya. Terus tenaganya juga ternyata cuma 80. Jadi belajar dari kesalahan ya udah waktu itu cari Silvia harga 3.000 sampai 5.000 dolar kayak di Australia itu juga udah nggak mungkin dapatnya. Iya, nggak mungkin loh bener. Dan gue juga pada saat itu nggak kenal siapa-siapa gitu. Cuman pas udah seiring waktu drifting nih ya, dari punya Ceviro dari tahun berapa tuh? 2007 kan? Nah, dari 2007 sampai 2007 gue tahu lu baru beli Ceviro. Iya kan, 10 tahun tuh ya di drifting. Sampai akhirnya tahun 2017 ini akhirnya ditawarin sama Mas Rifat. Waktu itu kan ikut Pertamax Motorsport kan? Iya. Disponsorin, pada saat itu pakai Ceviro, cuman kan nggak lucu juga kalau semua mobil di timnya tuh 4 pintu, Ceviro. Ya kan? Nah, Mas Rifat ini punya ide yang cukup bagus. Gimana kalau misalkan Silvianya gue, lo yang pakai aja lo. 2017 tuh. Aduh, mikir gimana ya, tapi kalau misalkan gue disuruh bayarin mobilnya nggak bisa juga nih, gimana? Tapi akhirnya gue iyain. Akhirnya gue iyain. Gue pakai mobil ini buat drifting di tahun 2017, ya udah deh. Ya demi timnya ya kan, biar kita juga kelihatan keren di mata teman-teman yang di sini, nggak mengecewakan tim juga, sama di luar terutama, di Indonesia tuh ada gitu. Yeah. Ya udah akhirnya pakai tahun 2017. Nah, ada sedikit masalah di timnya pada saat itu, jadi ya sangat disayangkan yang harusnya kontrak 3 tahun dari 2016 sampai 2018. Di 2018-nya akhirnya timnya ditutup lah, disudahi pada saat itu. Nah, terus udah gitu Mas Rifat tiba-tiba ada ide. Wah, ini udah kepasang semua kan yang ada di mobil. Gua nggak tahu itu jebakan apa berkah nih sebenarnya. Tapi ya gua beneran consider ini lebih gua positif aja nih. Sorry ya Mas. Tapi beneran gua sangat berpositif dan gua senang banget. Akhirnya dia nawarin, "Lu gimana kalau misalkan mobil ini jadi buat lu aja?" Gitu. Yang bener, ini kan mobil Mas Rifat gitu kan Mas, ada 2 nanti buat dipakai gitu. Nah, kebetulan karena gua Mitsubishi banget orangnya. Jadi gua nggak bisa gitu. Dan gua tahu lo orangnya rapi, mendingan lo aja yang ngerawat. Gimana? Wah, ini 2018 ya kan, kita gua udah mikir buat macam-macam lah, buat si stand slab lah, buat apa. Jadi kan duit gua kan udah kepake semua. Akhirnya ya udah, lo mau bayar kapan terserah lu, nanti kita atur aja, tapi gue taruh aja buat lu, gimana? Lu rapiin deh di mobil. Wah, gue seneng banget, luar biasa tuh rasanya. Akhirnya gue bisa pakai mobil impian gue nih. Gitu, jadi, dan usahanya tuh nggak gampang. Terus, Mas kok kemarin kepikiran kenapa nggak? Gue kan bukan yang sejago Amandio atau Rio, bukannya gue merendahkan diri gue sendiri ya, cuman waktu latihan gue aja tuh kurang gitu loh, dibandingin yang teman-teman yang lain. Terus, gue kalau misalkan bangun mesin selalu untuk save, bukan untuk performance. Jadi kayak misalkan gue bikin mesin sanggup buat 500 HP, gue tuning paling cuma 300. Iya, biar aman. Jadi gue pakai bisa ya 3 sampai 5 tahun masih masih aman lah. Masih aman.
Terus kenapa nggak yang lain? Ya karena lo anak yang cukup baik, ya you've been such a good boy, nih makanya gue kasih ke lo. Iya. Iya, jadi kayak ya gue bersyukur sih kayak nggak ngebangun drifting beneran yang dari awalnya dari jalanan kan, yang barengan sama Dean, akhirnya kita semuanya proper di track gitu, jadi udah nggak ada kecelakaan kayak zaman dulu. Dan positifnya gue juga bisa dapat mobil ini gitu. Jadi perjuangan menuju ke situ tuh panjang banget. Nah, Luk, setelah lo diberikan mobil impian lo nih lewat Mas Rifat, iya kan? Dari situ, lo udah ngelakuin modifikasi apa aja ke mobil ini? Yang jelas sih nomor satu mesin ya. Mesin, oke. Ya. Pertama dapat mesin apa? Pertama nggak dapat mesinnya. Oh, nggak dapat. Nggak ada isinya. Oke. Dan pada saat itu gue bingung, gue masukin mesin apa ya, soalnya pengen sesuatu yang beda. Oke. Yang orang lain tuh belum pernah, terus gue pengen suara note-nya juga cakep. Nggak, tapi nggak bangun mesin City kan, lu pindahin sini? 80 HP aja. Gue taruh 3 juga nggak cukup. Iya, jadi tetap nih, lu karena emang mobil pertama gue City, gue masukin mesin City. Jadi tetap Honda minded nih ya. Kalau gitu gue akhirnya pasang V8. V8? Ya. Pertama kali dapat ini gue pasang mesin V8. Oke, terus? Nah jadi V8-nya gue dapet dari Nissan Presiden. Oke. Itu mesin 4.500. Nah enaknya mesin itu sebenarnya gue bukan pengen performanya, gue cuma pengen suaranya doang. Iya, suara V8 ya. Oke. Suara V8, nah ada beberapa V8 kan yang suaranya cempreng-cempreng nih. Iya. Tapi yang V8 ini gue nggak tahu kenapa, tapi suara note-nya tuh mirip banget sama LS. Oke. Makanya banyak orang mikir, wah ini LS-nya yang dipakai Marifat ya gitu. Oh iya. Ini suaranya sama nih gitu. Kok dibawa Masuki kok kayaknya kurang ngebul gitu. Ya iyalah harganya nggak cuma harga ya, tapi tenaganya aja cuma seperempatnya. Tapi itu yang penting reliable, bisa dipakai terus-terusan. Berangkat drifting, pulang tinggal parkir aja. Iya, nggak pakai lo towing segala macam. Nggak usah di towing, nggak usah apa ya, bawa pulangnya bawa jalan. Iya. Nah, terus begitu tahun 2018, timnya kan di stop nih udah. Oke. Ya itu dengan kaki-kaki drifting lah ya, full semua. Terus akhirnya gue mikir nih 2019, 2020 pengennya tuh punya mobil, masih tetap suka drifting ya gitu, suka banget. Cuman pengen punya mobil kayak zaman dulu kita nongkrong, Wan. Iya. Masih bisa dipakai gitu. Iya. Kalaupun itu mobil drifting harus bisa dibawa jalan, ada AC, nggak ribet. Terus mesin ya pasti performance ya tetap kita pikirin, dan pengennya tuh pendek gitu. Kita pengennya mobilnya harus kelihatan keren dulu, baru habis itu dipakai drifting deh. Iya, benar. Akhirnya ya ini pasang coilover tetap sama. Tapi kan karena pengennya pendek, akhirnya dipasangin air piston nih. Oke. Jadi ini teknologi terbaru nih ya dari Stanslab yang kemarin. Kita keluarinnya, tahun berapa tuh lo kemarin si Stanslab ngeluarin air piston ini? Air piston itu kita develop dari tahun 2019 ya. Iya, kemarin pas pandem juga masang 2019 tuh ya. 2019, terus kita banyak trial and error. Ternyata yang kita pikir, gampang lah bikin, kayak cuman bikin piston gitu doang. Paling ke tukang bubut juga selesai kan, pikirnya kan kayak gitu. Ternyata nggak semudah itu. Bagian karetnya, bagian sleeve-nya dan segala macam itu ternyata cukup sensitif. Beda berapa mili sama beda jumlah aja itu langsung berubah semua. Nah, tapi ini adalah jalan keluar buat kalian yang seperti main detik kayak gue. Ya. Gue mau mobil gue tetap pendek saat jalan, tapi nggak nyusahin saat ketemu obstacle ataupun kayak tanjakan, posisi tidur, jalanan rusak. Ya ini air piston atau bisa dibilang air cup ya. Air cup. Jadi air pistonnya dari Stanslab ini udah menurut gue paling pas deh gitu. Gue kemarin tuh pas pandem, gimana lu ya? Gini segala macam pas pakai air piston. Ya buat teman-teman yang masih suka feel coilover tapi nggak mau ribet kayak gue, boleh nih nanya-nanya ke Stanslab, iya nggak? Iya. Buat si solusinya gitu ya kan. Sebenarnya gini juga, bukan berarti air piston ini menggantikan air sus, enggak. Iya. Cuman kan karena kita track minded nih, kita kan emang suka ngebut, ya kan, kita suka performance dan kita mikir safety mobil ke arah mana dan akurat gitu. Iya.
Nah Airsus tuh nggak bisa kayak gitu. Betul. Jadi nggak bisa seakurat si Per lah judulnya gitu. Iya benar. Jadi ya mau nggak mau, ya paling kan kita juga ketemu obstacle, cuman kan kadang-kadang doang. Betul. Polisi tidur, jalanan naik, mau masuk ke rumah gitu. Cuman pas di situ doang. Selebihnya pas di track, ya ini settingannya gini tuh udah enak gitu. Iya. Nggak berubah lagi nih, udah fix ya kan? Iya. Jadi buat dipakai, ini akhirnya kan kemarin kan gue sempet tes di Sentul, yang pas kita barengan kemarin kan. Terus di track drifting juga kita udah coba kemarin yang pas ada acaranya Akbar ya di Karawaci, sempat kita cobain juga, dan itu ya dua-duanya jadinya bisa gitu lah. Iya. Nah, Luk, ini kan sekarang mesinnya udah beda dong, bukan V8. Ya bukan. Ini sekarang pakai mesin apa? Pakai, balikin lagi ke originalnya, karena ngikut Elite nih ya. Tahun 2019 kan. Iya. Ini juga kepikiran gitu. Ini tren di luar sana, karena di Jepang tuh ya mobil ini aja udah sedikit kan. Udah tergolong rare nih jatuhnya. Jadi ketimbang kita merusak kayak gue dulu pas zaman SMA, kita balikin ke kondisi semuanya. Jadi kita pasang SR lagi. SR 20 DT. Nah di US kan kiblatnya kan 1000 HP, V8, 1000 HP, 2JZ, atau mesin billet, atau udah nggak jelas lagi deh, RB26 dan segala macamnya. Kenapa nggak kita balik ke originalnya aja gitu? Jadi misalkan kita ngelihat MR2 dengan 3S-nya gitu. Jadi semua si culture mobilnya yang dari si originalnya tuh balik lagi gitu loh. Gue setuju sih. Itu dapet gitu. Gue setuju sih. Nah itu juga sama kayak gue Pandem pakai B series. Kenapa nggak pakai K series? Alasan pertama adalah seperti itu. Alasan kedua nggak ada duitnya. Jadi lebih hemat kalau gue. Itu hanya pembenaran aja. Kalau tadi Lucky kan, biar original, ya kan. Estilo aslinya B series. Tapi bener sih, ya merawat 8 silinder sama 4 silinder jauh banget. Iya kan? Jadi kalau itu sebenarnya alasannya aja, untuk dikedok aja biar terlihat keren aja. Sebenarnya alasannya adalah duitnya aja nggak cukup. Kalau duit cukup kemarin gue pakai K. Nemu di pinggiran tuh ada SR tuh. Ada nggak yang ngajak tukar gabruk? B series tukar gabruk sama K. Wah dengan senang hati. Tapi bayarin naiknya juga ya, karena naiknya mahal. Nah, Luk, untuk body nih, tadi kita ngomongin mesin. Untuk body nih, lu dapet udah berbody kit Rocket Bunny kayak gini, atau lu tambahin lagi? Sebenarnya semuanya cuma potong-potongan aja, jadi kayak pas datang tuh kosong. Lego kali ya potong-potongannya? Udah sasis doang. Oh ya? Sasis, ya kaca sama roll bar, udah. Sisanya kosong. Jadi pas dianterin gitu, udah bannya kayak standar, nih kakiannya masih ada nggak ya? Gitu. Jadi bener-bener cuma nempel aja. Akhirnya ya pasangin Rocket Bunny, terus kap mesin waktu itu juga semuanya diserba di fiberin lah. Sampai kaca yang quarter panelnya kita bikin mobil ini karena powernya kurang, entengin bodi aja. Oh iya. Gitu. Jadi saat mobilnya powernya, ya itu juga bisa ditiru ya teman-teman. Jadi itu nggak semuanya tentang power ya Luk ya? Nggak. Ya jadi bisa diakalin juga buat kayak powernya pas-pasan kayak gini. Ya udah, mendingan lo entengin aja bodinya, toh bakal fight-nya bakalan bisa sejajar juga sama yang powernya gede. Iya kan? Nah ini juga ada sedikit info juga dari teman kita yang udah drifting di luar negeri. Temannya Elite juga kan, si Amandio, drifter internasional Indonesia. Terus gue tanya sama dia, sebenarnya tuh kalau di Jepang mobil drifting gimana ya setupnya? Nggak seperti yang lu pikirin loh, nih Amandio bilang. Di Jepang tuh powernya tuh banyak yang pas-pasan. Bawanya aja yang gila sama ngentengin body. Jadi kita ngelihat kayaknya di One GP atau di One SL atau video-videonya Drift Tengoku, kayaknya mesinnya kayak kenceng-kenceng banget nih, suaranya jadi banget. Enggak, mesinnya sama di Indonesia, dan bahkan speknya Indonesia kemarin pas Formula Drift lebih kenceng dibanding dari Jepang. Jadi spek mesin yang gue pakai ini lebih kenceng dibanding yang biasanya dipakai di Jepang. Oh ya? Iya. Gitu. Jadi pas kita lihat gitu, ngeliat mobil potongan kayaknya udah banyak stiker gitu. Pas gue ke Malai gitu, oh nih kayaknya mesinnya lumayan ya. Cuman turbonya doang diganti. Kalian standar? Selebihnya standar, turbo sama kopling, udah. Gitu. Jadi begitu kita ngelihat, oh ini yang penting tuh nomor satu berarti bukan mesinnya, kaki-kakinya sama bawahnya. Gitu. Nah, kaki nih lo, ngomongin kaki-kaki. Karena Lucky adalah owner dari Stance Lab, gue pengen tahu nih, kaki-kaki yang dulu masukin mobilnya apa aja lo? Ini udah jatuhnya nggak ada yang standar ya.
Baik dari coilover sendiri kan kita pakai ESX nih yang sekarang. Lu pakai ESX, Ya, oke. ESX. Dilengkapi sama air piston dari ESX. Ya, pakai air piston yang ESX juga. Hah? Terus knuckle untuk super angle supaya Hah? beloknya bisa banyak kayak bajai gitu. Hah? Itu dari Driftworks. Oke. Lower arm, terus udah gitu bagian bracesnya sama sway bar dan segala macam itu semua full dari Driftworks. Driftworks itu untuk nge-stiffin si sasis ya? Reinforcement ya? Selain dia lebih stiff, karena kan kalau arm standar kan cuma besi dibengkokin gini doang nih. Oke. Dia ada setelan pillow ball-nya. Iya, buat nyetel. Buat nyetel, dan ini sangat guna juga buat orang-orang yang pengen ngincer stance. Iya. Yang camber gang Iya. atau yang super, ya yang tidur-tidur gitu. Yang tidur-tidur ngantuk kali ya yang tidur-tidur. Itu mereka pakai arm yang adjustable banget. Iya, benar. Atau mereka yang salah kalau misalkan dipotong dan dipanjangin, cuman yang bener semuanya harus di-reinforce, kalau bisa besinya tuh beneran baru. Nah, tapi gini loh, Itu. sebenarnya kalau untuk ngomongin camber, nggak hanya untuk yang agresif ya. Kayak gue nih, mobil Civic kalau dipendekin akan miring sendiri. Ada beberapa ya? Iya kan? Iya. Nah, gue pasang camber kit bukan buat miringin, Justru buat negakin. Iya. Benar, Sebenarnya loh, itu bisa buat adjustable lah ya. Iya. Oke, nah selain yang tadi, mungkin apa lagi loh? Rem nih udah diganti kan, pakai Altec Rem udah juga. ya sebenarnya standar dari Silvia atau dari Skyline yang gue dapat dari mesin sebelumnya Hah? udah cukup Oke, sebenarnya. iya. Cuman karena mesinnya kan kita upgrade kan, karena emang lebih kenceng, jadi ya mau nggak mau pakai ukurannya yang lebih besar. Jadi kalau misalkan kita setting lap time di Sentul atau pas lagi drifting lagi tandem, kita pengen langsung berhenti ada apa-apa gitu, itu jadinya jauh lebih aman. Ya, gua nggak mau sampai kejadian apa-apa sama mobil gua. Iya. Gua nggak mau masuk gravel, gua nggak mau jedot sama depan. Iya, jadi, benar. ya kita buat pengamanan pakai rem. Ini remnya ukurannya berapa lo? 330 6 pot. 336 pot. 330 6 pot. Ini velgnya ring Di ring 18. 18 juga lumayan penuh ya. Rem gua bisa lebih gede lagi, bisa pakai Iya, ini 356. 330 sebenarnya untuk 17 ya? Sebenarnya untuk 17, tapi karena pelek yang gue pakai, ini kan kemarin belum lama habis gue pakai drifting kan, Iya. jadi pakai yang Kiwami. Tapi kalau pakai pakai work VSKF karena dia 3-piece, Jadi lebih kecil mukanya. harus lebih kecil. Iya. Memang jadi yang pengennya sih pakainya 356, tapi akhirnya karena pengen tulisannya kelihatan dan kelihatannya manis ya, kita nggak mau yang terlalu over, akhirnya pakai ukuran 330. Sebenarnya itu dia tuh, nggak terlalu over. Bener juga loh, karena itu semua tentang kebutuhan sih. Kebutuhan. Jadi bukan karena emang mobilnya ada lucky, ini ada berangkatnya adalah orang yang ngelihat mobilnya itu adalah tepat guna. Jadi yang nggak, kita bukan anak kontes, yang benar-benar kontes loh ya. Jadi kayak mesti remnya segede-gedenya, rem belakangnya segede-gedenya. Ya enggak, ya tergantung keperluan aja ya nggak sih? Itu yang gue suka dari Elite, karena kita pengennya jadinya proper. untuk Iya, konsep. iya nggak terlalu berlebihan gitu. Jadi yang Iya. tepat guna aja. Lo makainya enak, kelihatannya juga enak, ya udah itu yang lo pakai, ya kan sih? Nah, kalau untuk velgnya sendiri, ini velg ring 18. 18. Lebarnya? Lebarnya untuk yang ini 9,5 rata. Oke. Kalau misalkan ini soalnya cukup fleksibel ya, jadi depan sama belakang bisa tuker-tukeran. Iya. Kalau misalkan yang PSKF 10 dan 10,5. Oh iya, berarti emang ini yang itu untuk nyetel tampil tuh ya, VSKF ya. Betul. Tapi nggak Yang juga. ini, Kemarin iya. yang pelek ini, yang 3-piece-nya gue pakai buat disentuh. Oh iya, bener. Ya berarti biasanya semuanya nih ya. Jadi benar-benar form follows function. Cuman karena gue ngerasa yang pelek ini untuk grip, karena bannya 275. Nah ini buat drifting kita kecilin sedikit pakai 265 gitu. Gue setuju nih, gue suka banget sama kata-kata dia, form follow function. Emang harus kayak gitu. Betul. Ya kan lo harus bisa berguna gitu mobilnya ya kan. Pandem berguna tapi sekarang lagi agak kurang Oh, aja. Kurang. ngomong-ngomong soal pandem itu, ini kan ada splitter depan ya. Iya. Orang mikir kan cuma buat gaya doang nih, kayaknya wow downforce dan segala Iya, macam. iya. Itu beneran pengaruh. Oh ya? Ini beneran pengaruh. Jadi pas kemarin di Sentul, kita juga ada sempat bikin video kan tentang lap timing dan kinerja fungsi rem nih di video yang di Stanstep punya itu. Jadi bagian depannya kan biasa kan kalau mau masuk tikungan kan agak under ya, karena Sentul tuh agak patah-patah beloknya, jadi agak nyeret harusnya. Ini sama sekali nggak ada decitan bannya, padahal ngerem tuh di ujung banget, gitu. Jadi si downforce sama settingan kaki-kaki yang kita set kemarin itu benar-benar pas banget buat disentul gitu.
Kan udah sempet cobain Accord kan, Iya. masuk tikungan pasti nyeret depannya, fret, pengennya gitu. Iya. Jadi, Mungkin tapi kalau Accord nggak diganti coilover cuma pakai splitter doang nggak ngebantu juga kan? oh ya, ya memang. Jadi mobilnya tetap begitu tinggi standar, Iya, memang. iya terbalik yang ada. Memang. Jadi Tapi harus ya, ada semuanya ada hitungannya ya kan? ada hitungannya, tapi aero pun ternyata ya pandai Sangat sih. berguna. Iya nggak Sangat. mungkin loh. Mereka kan pasti udah ada udah ada pengetesannya lah, risetnya lah untuk menyiptain aero kayak gini gitu. Nah, look, ini kan mobil yang tadi lu cerita cuma tinggal sasis doang. Sekarang lu jadikan kayak gini. Yang dimana bisa lu bawa kemana-mana, karena gue kemarin ketemu dia di Ramadan Cruise pakai ini, muter-muter, macet-macetan, dia masih jalan-jalan ke Karawaci, habis balik lagi ke Faber Bliss. Berarti mobil ini emang udah bisa dipakai untuk harian ya? Nah, look, ini kan kita udah ngebahas masalah bodi, kaki juga udah. Mesin juga udah, ya kan dari mulai mesin V8 sampai akhirnya sekarang pakai SR20. Ya. Nah, kalau interior nih, look nih. Gue kemarin ngelihat yang menarik itu adalah dari cluster dia, gila, heboh Jack. Nah, kalau interior apa aja look yang udah lu ganti? Interior sebenarnya nih udah dari sebelumnya Mas Rifat buat. Dashboardnya udah di trim pakai sweep, Oke. ya, dan itu cukup bagus ya, Iya. karena jahitannya segala macam pas, karena ada roll barnya kan di dalam. Iya. Dan lucunya si roll barnya ini cukup ngumpet nih, jadi kalau dari jauh nggak begitu kelihatan, Iya. boleh lihat yang X yang di belakangnya. Iya, iya. Jadi ini sebenarnya full roll cage, terus ya jok standar lah. Ini kebetulan dapet yang sebelumnya dipakai di rig. Iya, gue bingung sama dia nih. Terakhir dipakai nih joknya Nismo kan? Ini semua asli. Udah gitu dipakai di rig dan didudukin sama banyak orang ganti-gantian. Gue bilang lu gila kali ya. Mendingan lu pasang di mobil, akhirnya pasang di mobil. Gila. Ini mengikuti saran Rizwan nih. Bener juga ini. Iyalah. Ini jok rare gini kenapa nggak dipasang aja? Iya, lu taruh di rig. Udah gitu ganti-gantian yang mainnya, mending dia doang ya kan. Orang setiap datang ke sini, cobain ya. Yang ada kemarin terakhir ya kan. Si Taris tuh. Tarif ya. Iya, udah kayak bodybuilder ya kan. Pelan-pelan aja, bengkok ya ini shifternya Lucky. Gue bilang orang monster ya. Aduh. Ini pakai Nismo akhirnya. Akhirnya pakai Nismo. Kirinya? Kirinya Standar? pakai standar. Oke. Ya, jadi kalau misalkan nanti ada bawa penumpang cukup nyaman lah. Setuju. Ya, Setuju. jadi bucket seat itu cuman buat si driver aja pada Benar. saat kita butuh. Benar. Cuma nanti kalau misalkan untuk nyesuaiin regulasi drifting baru jok sebelahnya sini juga dipasang yang bucket juga. Iya. Sebenarnya ada OMP sih, cuman kayaknya lebih cocok pakai Nismo sih. Iyalah, iyalah lu. OMP sama Nismo itu pilihan gampang sih sebenarnya. Mobil apa? Nissan. Pakai OMP sama Nismo lah. Ini terbalik, Nismo buat itu malah mainan. Terus yang selebihnya ya roll bar, ada fire extinguisher selalu karena memang mobil balap perlu. Terus ada keperluan aki dan segala macamnya. Cuman yang paling menarik buat pas ngebangun mobil ini menimbang-nimbang antara dashboard analog aslinya atau digital cluster. Iya. Nah, cuman karena Data logger ya. Ya yang dash logger gitu Iya, yang dash tinggal logger. colok Iya, ecu, iya. itu semuanya sebenarnya gampang. Iya. Lebih simpel. Tapi karena temanya itu di si mobil ini tuh di 90s kan. Iya, benar. Setuju. Ya, ini mobil kan lampu pop up, terus udah gitu cluster digital gitu. Tapi digitalnya beda ya, bukan Iya. digital yang kayak gitu. Cuman apa namanya? Yang kayak S2000 gitu loh modelnya. Iya. Cuman karena originalnya aja semuanya jarum, akhirnya dipasangin jarum semua. Dan gue keinget zaman-zaman kita dulu ada Indiglo, ada Iya, apa iya. gitu. Oh kan kalau dulu di ini loh, di pilar. Ya, oh Banyak tekanan darah, tekanan angin, banyak tuh di situ tuh. Di pilar ya kan saking banyak. Ini klaster apaan aja lagi. Iya kan? sebenarnya- Kolesterol juga ada mungkin kalau yang udah tua-tua. Tadinya sih memang mau pasang AIM dash, Ah. cuman ternyata tombolnya nggak cukup. Iya terlalu banyak setelannya ya. Jadi mau nggak mau jadi ke arah ke sana juga, akhirnya bikin sendiri tuh semua Iya. tombol-tombolnya karena kabel bodinya dari mobil ini tuh udah nggak ada. Jadi lu bikin wiring ulang. Bikin wiring ulang full, kabel body, kabel dashboard, jadi itu semua fungsi itu satu-satu ada dari klakson, wiper sampai washer gitu buat air. Iya. Itu ada semua. Lampu sen kiri kanan ada semua. Jadi Yang emang tadinya udah karena dibuang. lu mobil ini akan lu pakai buat harian kali ya. Ya. Jadi betul. emang fungsi harus ada semua. Iya. Dan gue suka nih sama Lucky ngomong tadi, karena konsep gue 90-an, lu harus pertama kalau mau bangun mobil teman-teman, harus ada konsepnya dulu. Jadi kayak Lucky nih, dia tahu mau belanja barangnya apa. Nggak, habis lo pakai, kayaknya nggak cocok ya, ganti lagi kata temen lu nggak cocok. Nggak, karena dia stick.
buat dia ngomong, gue konsep 90-an, jadi gue mau pakainya gini. Jarum semua. Ya udah, yang terjadi di mobil ini ya kayak gitu dan akhirnya pas sama mobilnya. Gitu, itu sih yang penting. Ya sama kayak ada terinspirasi sebenarnya dari Singer sih, Porsche. Dia semuanya masih analog dan masih kelihatan rapi gitu. Jadi aksen bagian dari besinya, bagian dari trimmingnya dan segala macam diperbagus. Iya benar. Dari apa yang udah ada dari desain yang sebelumnya gitu. Jadi tetap temanya masih mobil tahun 80-an, tahun 90-an, tapi diperbaiki sama teknologi sekarang. Yoi, benar. Dikemas sedemikian rupa ya. Betul. Jadi buat interiornya nih nanti di kedepannya kita bakal tutup semua supaya benar-benar kedap, dan karena ini mobil balap nggak ada audionya, nanti mau gue pasangin audio semua gitu loh. Setuju. Gitu. Oke, itu cakep sih. Jadinya mau lu malah semakin bisa menikmati di dalam mobil lo. Ya kan, sama tadi udah nanya-nanya kaca film teman-teman. Ya kan? Kaca filmnya apa ya? Biar gak panas. Ya benar. Bahkan di Jepang pun ada satu kelas namanya D1 SL. Oke. Ya step bukan step ya. SL tapi street legal. Oh, jadi mobilnya harus pakai street legal. Street legal, harus ada audionya, harus ada AC-nya, dan itu semua tuh mesti nyala. Jadi kayak buat kelayakan di tengah jalan, bahkan sampai suara pun itu dB meternya harus pas. Anjing. Kalau nggak tangkap dong. Iya, kan namanya. Lagi, dudut, berhenti. Ya Pak, Alim bisa dibantu. Mau ditowing apa? Mobil saya mau dibawa kemana ini? Malah ada yang ngecek SIM tengah-tengah jalan. Iya ada ya kayak gitu ya. Iya. Ya benar sih. Kayak itu juga. Jadi mobilnya berarti lu akan ngeliat mobil-mobil jalanan yang akan berlaga di sirkuit berarti ya. Bisa. Iya kan? Jadi mobil yang all rounded. Iya. Jadi mau dipakai. Ini mau ikut kejuaraan nasional bisa. Tapi mau dipakai buat jalan harian juga bisa gitu. Jadi masih mobil. Benar. Kita bukan ngerusak mobil gitu. Benar. Iya, lu hanya ngupgrade mobil supaya bisa dipakai di berbagai macam alam ya. Iya, betul. Harian bisa, sirkuit bisa. Ya asal jangan dicemplungin ke air aja. Iya, itu teman gua nyemplungin ke air terakhir. Kevin teman gua tuh masukin Novanya. Belum dicuci kali ya. Oke, cuci di kali tapi agak bahaya. Ya, nih look, kita udah ngebahas masalah kaki-kaki, mesin, interior, body, udah. Udah. Kalau gua mau tanya nih, mungkin pertanyaan terakhir dari gue. Nextnya mobilnya akan di-upgrade kayak gimana? Apa mau ada kayak gini aja? Atau ada lu niatan mau buat nge-upgrade lagi di mobil? Ide di kepala gue tuh ada banyak banget. Karena ya sebagai anak otomotif lo tau lah. Iya. Satu mobil aja nggak selesai-selesai tuh modifikasinya. Iya, gue juga ngerasain hal itu. Bener. Masih ada yang kurang, masih ada yang pengen dirubah, terutama interior. Tapi ternyata dari ide gue, buat tahun 2022 nanti yang gue siapin ini semuanya akan tampil total beda. Dari body kitnya, dari peleknya, sampai bagian dari interiornya, yang jelas makin enak dipakai, judulnya gitu. Cakep. Dan hopefully makin enak dilihat. Benar, cakep. Sebenarnya gini, karena lo juga punya bisnis nih di stand strap-nya sendiri ini. Betul. Menurut gua dia harus ngembangin juga mobilnya karena biar stand strap-nya itu jadi kedongkrak juga dari lo-nya gitu. Lo-nya bisa lo tuh adalah figur dari si stand strap-nya. Jadi memang lo harus berkembang juga. Sama aja kayak kemarin nih lo, banyak teman-teman gue yang nanya, lo nggak capek apa? Main mobil mulu. Terus berkutat dengan mobil itu lagi, mobil tua lagi. Lo nggak mau apa pakai mobil muda, nyaman, nggak ada pikiran ke bengkel segala macam. Menurut gue, karena itu passion gue sih. Jadi udah gitu itu hidup gue di sana. Jadi gue harus tetap ngikutin perkembangan. Itu betul. Yang bikin gue tuh jadi tahu perkembangan juga gitu. Jadi gue menjalani sama kayak lo. Jadi karena memang lo, ini teman-teman bisa tahu ya teman-teman kalau Lucky ini startnya dari passion. Yang tadi kita ngobrolin dari mulai dia bawa City sampai sekarang kayak gini, dan sampai akhirnya yang tadinya mungkin dia tidak begitu tertarik dengan dunia otomotif karena dia di Australia kemarin, dia itu sampai akhirnya dia bikin bisnis yang namanya stand slap ini. Itu emang harus berkembang terus sih lo. Dan memang kalau bukan kita-kita yang tadinya main mobil yang buat ngegerakin industri, siapa lagi? Iya nggak sih? Jadi emang mudah-mudahan nih Lucky kedepannya tetap makin sukses stand strap-nya. Amin. Terus mobilnya juga yang tadi dia bilang 2022 kita tunggu ya kan akhirnya jadi kayak gimana. Dia bilang akan lebih enak dipakai sama enak dilihat. Coba kita tunggu. Mudah-mudahan juga di Elite Showcase bisa mewadahi nih buat teman-teman yang kayak Lucky nih yang mau terus ngupgrade mobilnya. Mudah-mudahan. Karena 2021 kayaknya belum ada nih.
Jadi 2022 mungkin pas nanti Lucky Ya, keluar pas. pas lagi ada showcase ya kan. Oke. Gimana? Kamu kan ada yang mau tambahin Lucky? Ya dulu tuh background keluarga kan emang bukan dari otomotif nih. Iya. Cuman buat teman-teman yang di luar sana nggak menutup kemungkinan untuk bisa sukses juga dan berkembang dari dunia otomotif sih sebenarnya. Betul. Baik usahanya tuh sebenarnya dari hobi ataupun di luar, tapi jujur aja karena mobil ya karena mobil nih gue jadi bisa di tempat gue sekarang lah gitu. Iya. Setuju. Jadi semua orang emang ada jalannya Lucky ya. Ada. Kita nggak tahu dari mana aja. Nah, kebetulan Lucky ini dapat rezeki dari hobinya, dari passionnya. Betul. Tapi kalau menurut gua, semua yang dilakuin itu sepenuh hati, itu bisa menghasilkan sih. Menurut gua, asal lu serius. Ya nggak sih? Jadi nggak ada yang nggak mungkin. Ya nggak sih? Kan kita mikir kan drifting kan ngabisin duit. Iya. Ini malah menghasilkan duit. Iya, benar. Iya. Ya main Kayak mobil gitu. buat orang awam ngabisin duit, Betul. buat kita ngasilin duit. Jadi memang beda dari sudut pandangnya, ya nggak? Buka pikiran aja. Yoi, benar. Benar banget teman-teman tuh. Oke, terima kasih banget. Koko Lucky udah nemenin kita Thank you, ngobrol-ngobrol. Wan. Semoga sukses yang tadi gue bilang dan semoga proyeknya dilancarkan sampai tahun 2022. Dan buat teman-teman semua jangan lupa subscribe, like, share, sama komen nih, ya nggak? Mau bahas apa atau apa yang mau ditanyain sama Lucky nanti bisa dibantu jawab ya kan? Nah, buat teman-teman juga yang mau nanya-nanya tentang coilover ataupun yang berhubungan dengan kaki-kaki, bisa langsung hubungin Lucky di Stand Slack, ya kan? Ya ada barang-barangnya banyak tuh. Ya, mobil gue semua sih pakai itu. Sama kapan Bisa mobil dibuktikan. Sama kapan mobil pandemnya jalan gitu. Oh iya, itu doain aja ya biar cepet-cepet jalan. Ya. Aduh. Oke, terima kasih banget teman-teman yang udah nonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.